Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik Bunda dan Ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengulas ulang perjalanan dari awal kita belajar. Ya, saya akan ulas dari awal banget kita belajar. Nah, jadi yang buat regulator kan dibeli kemana? Enggak, bukan itu. Aku nanya ratingnya doang. Yang kemarin barang dari Inggris sudah misal Oke. Ini kelihatan? Kelihatan masih kosong. lagi kosong. Oh, ya. Kelihatan Masih kosong. Masih kosong. Iya. Iya. Ditulis. Coba saya ini lagi. Nah, ini udah ya. Udah. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Jadi dulu di awal-awal sekali, kita itu belajar namanya al-abjad. Ya. Apa itu abjad? Abjad itu kita terjemahkan pada saat itu adalah huruf hijaiyah. Iya. Nah, dari abjad ini naik tingkatan pada al-lafzu. Naik pada tingkatan pada al-lafzu. Atau ada juga yang menyebut namanya adalah al-kalam, al-kalimah. Ya, ada yang menyebut namanya adalah al-kalim. Apa itu lafaz dan al-kalimah? Itu adalah kumpulan huruf hijaiyah. Bedanya apa lafaz sama kalam? Kalau lafaz itu dia kemudian dilafazkan. Kalau al-kalimah itu dia punya makna. Nah, itu dia. Lafaz sama al-kalimah itu sama, kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah. Ada. Apa perbedaan al-kalimah dengan lafaz? Perbedaannya adalah kalau lafaz dia hanya dilafazkan. Tapi kalau kalimat dia selain dilafazkan dia punya makna. Contoh umpamanya la, ada nggak maknanya? La, ada nggak maknanya? Ada. Ada, karena dia ada berarti dia termasuk lafaz juga termasuk kalimah. Li, ada nggak maknanya? Ada. Berarti dia termasuk lafaz karena dilafazkan
termasuk kalimat karena punya makna. Lu, ada nggak maknanya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada berarti dia hanya lafaz saja. Gitu. Contoh lagi umpamanya. K, ada nggak maknanya? Ada. Berarti dia termasuk lafaz dan kalimat. Lafaz dan kalimat. Ki, ada nggak maknanya? Ada. Berarti dia termasuk Lafaz dan kalimat. lafaz dan kalimat. Tapi ketika bacaannya ku, punya makna tidak? Tidak. Nggak ada. Tidak. Berarti dia hanyalah lafaz. Karena cukup dilafazkan saja. Gitu. Nah, dari kalimat ini, kita kemarin itu belajar dibagi menjadi tiga. Apa itu? Tiga itu ada isim, ada fiil, ada huruf. Jadi ada isim, ada fiil, ada huruf. Gitu. Kalau Bunda ketemu fiil di mana saja, ya, mau di Al-Quran, mau di koran, mau di kitab kuning, ya, di kitab-kitab yang berliterasi bahasa Arab, maka setiap ketemu fiil, maka dia itu menjadi jumlah fiil. Iya, jumlah fiil. Itu dia. Jadi dia ketika Bunda ketemu fiil, berarti dia menjadi jumlah fi'liyah. Enggak, eksona dari saya udah habis ya. Masih. Kalau kemudian Bunda sudah ketemu fiil, ya, maka mau tidak mau Bunda harus cari namanya fa'il itu. Enggak enak badan. Ya. Jadi kalau sudah ketemu fiil, cari fa'ilnya. Dipakai ya. Kenapa coba? Biar nggak keringat berlebih ya. Dipakai ya. Harus dipakai ya, Mama. Dari saya masih ada. Sinta suaranya keluar. Ibu siapa ya? Ibu Sinta. Maaf ya Pak, kirain sudah di ini. Maaf. Jadi ketika Bunda ketemu fiil, ya, maka harus cari fa'il. Bagaimana cara cari fa'ilnya? Cara cari fa'ilnya adalah cari yang pertama isim marfu setelahnya. Ya. Cari pertama isim marfu. Contoh, umpamanya. Jahaba Muhammadun. Nah, setelah kata zahaba, yaitu fiil, ketemulah isim marfu. Maka isim marfu'nya ini, Muhammadunnya ini, dia dijadikan fa'il. Jadi cara mencarinya begitu. Cara mencari fa'il itu, pertama, cari isim marfu. Gimana kalau tidak ada isim marfu? Coba cari setelah itu adalah isim, domir, muttasil, yang rofa. Ya. Cari isim, domir, muttasil, yang rofa. Contohnya apa? Contohnya umpamanya jahabta.
ilal madrasah. Atau jahabu ilal masjid. Jadi setelah ketemu fiil, ternyata ada domir mutasil yang rofa. Jahabta, mana domir mutasil yang rofa? A-nya. Ya. Jahabu, mana isim domir mutasil yang rofa? Wawunya. Maka jahabta, pastikan bahwa ta-nya itu adalah fa'il. Jahabu, pastikan bahwa wawunya itu adalah fa'il. Sebab apa? Sebab dia masuk pada isim domir mutasil yang rofa. Gimana kalau kemudian isim yang marfu kita cari tidak ada, Ustadz? Isim domir mutasil yang rofa juga kita cari nggak ada, Ustadz. Maka pakai alternatif yang ketiga, karena fa'il itu wajib ada, maka kemudian dia menjadi fa'il mustatir. Ya, namanya adalah fa'il mustatir. Kapan fa'il mustatir ini ada? Ya, ketika tidak ketemu isim yang marfu atau isim domir mutasil yang rofa. Contoh. Wa 'allama Adama al-asma'a. Mana fiilnya? Allama. Coba. Setelahnya ada nggak isim yang rofa? Yang marfu? Nggak ada. Tidak ada. Ada nggak domir mutasil yang rofa? Nggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka fa'ilnya pasti mustatir. Nah, kira-kira untuk menentukan fa'il ini sudah jelas belum? Jadi kalau Bunda sudah ketemu fi'il, cari fa'ilnya sampai kapanpun. Karena fi'il sama fa'il itu harus ada. Ya. Fi'il sama fa'il itu harus ada. Cara mencari fa'il, ya, yang pertama adalah cari isim marfu'nya setelah fi'il. Yang kedua, kalau tidak ada isim marfu, cari isim domir mutasil yang rofa. Dengan catatan, isim domir mutasil yang rofa itu selalu melekat pada fi'il. Selalu lengket dengan fi'il. Nah, domir mutasil rofa itu selalu lengket dengan fi'ilnya. Kalau kemudian Bunda tidak ketemu isim yang marfu, tidak ketemu isim domir mutasil yang rofa, pastikan bahwa fa'ilnya itu adalah mustatir.
Maka fa'il itu dibagi 3 dia. Ada namanya fa'il mustatir, ada namanya fa'il johir, ada namanya fa'ilnya mudmar. Ya. Mustatir itu tidak kelihatan. Yang isim marfu dan apa ini? Domir muttasil namanya adalah fa'il baris. Artinya nyata dia, kelihatan. Ya, yang nyata itu kelihatan. Kalau bentuknya dia isim marfu, maka kemudian namanya johir. Kalau bentuknya isim domir muttasil, maka namanya adalah mudmar. Bentuknya berupa domir. Nah, kira-kira sampai sini ada nggak yang perlu ditanyakan? Atau bingung apa yang mau ditanyain? Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nani. Lambat. Baru dengar dari baru mendengarkan nih. Tadi ada domir baris. Baris itu terdiri dari muttasil atau munfasil? Baris itu berarti bentuknya nyata. Berarti zohir. Zohir. Oh, bukan. Kalau dia bentuknya adalah isim marfu, maka dikatakan nyatanya itu zohir. Tapi kalau nyatanya kelihatannya itu domir, seperti ini, maka namanya itu fa'ilnya adalah fa'il mudmar. Fa'il yang bentuknya domir. Ustaz, kalau misalnya abdihi, hi-nya itu kalau domir kan? Itu Contohnya domir. apa? Abdihi. Abdihi ya. Hi-nya itu domir ya? Hi-nya domir. Domir baris atau domir apa? Domirnya kelihatan tetap. Tapi ini namanya domir muttasil, bukan rofa. Mansub ya? Ya, dia bukan rofa, dia adalah Majrur ya? Oh iya. Karena dia mudhof Karena ilaih dia ya? jadi mudhofun ilaih. Oh ya. Itu berarti mutasil ya? Mutasil, Oh, tapi dia posisinya bukan rofa. Ya. Oke. Syukran Ustaz. Iya Bun. Nah, jadi cara menentukan fa'ilnya begitu. Cari yang rofa, cari yang marfu. Kalau tidak ada isim marfu, tidak ada isim domir mutasil rofa, maka pastikan fa'ilnya mustatir. Jadi wilayah fa'il ini dia rofa hukumnya. Berikutnya, ya, setelah ketemu fi'il dan fa'il, adalah namanya maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bi. Nih, ya, cari dia maf'ulun bi. Maf'ulun bi bias ini adalah objek. Harus nasab. Gitu, ya. Maf'ulun bi dia itu adalah objek. Harus nasab. Biasanya maf'ulun bi ini bentuknya adalah al-ma'rifah. Apa? Al-ma'rifah. Iya, biasanya bentuknya adalah al-ma'rifah. Jadi setelah Bunda ketemu fi'il, ketemu fa'il, ya,
setelahnya itu ketemu nasab, ya, dan bentuknya adalah al-ma'rifah, biasanya dia itu menjadi maf'ulun bih. Ustadz, gimana kalau kemudian setelahnya itu nasabnya adalah bentuknya nakiro, ya, nakiro nasab. Nah, gitu ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi gimana kalau setelahnya itu nakiroh nasab? Kalau dia nakiroh nasab, maka kemudian hati-hati. Bisa saja dia jadi maf'ulun bih, tapi bisa juga dia menjadi keterangan yang lainnya. Keterangan yang lainnya. Ya, jadi setelah Bunda ketemu fi'il fa'il, contoh kita buat. Ya, contoh. Nasara kumullah. Nah, Nasara ini apa? Iya. Fi'il. Berarti kalau ketemu fi'il harus cari fa'il. Mana fa'ilnya? Mustatir. Allahu. Allah. Karena dia Allahnya ini adalah isim Marfu. Oh, isi marfu ya Allah. Isi Marfu. Halo. Marfu. Isi marfu. Isi marfu. Maka dia jadi fa'il. Ketika sudah ketemu fi'il dan fa'il, kumnya jadi apa ini? Maf'ulun. Jadi maf'ulun bih. Kenapa dia maf'ulun bih? Cirinya adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Ustadz, jadi kalau maf'ulun bih itu harus ma'rifat? Belum tentu. Tapi kalau dia ma'rifat, jadikan saja dia maf'ulun bih. Urutannya Ya. bisa gitu Ustadz ya. Saya pikir fa'ilnya dulu terus maf'ul bihnya belakang, itu nggak harus gitu Ustadz ya. Enggak, Pak. Nah, jadi bisa saja maf'ulun bih itu boleh di tengah, boleh di belakang, boleh juga di awal. Contoh yang di awal, maf'ulun bih yang di awal. Iyyaka. Ini pertanyaannya Bu Diah tadi ini. Iya. Alhamdulillah. Jawab Bu Diah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu, ya, na'budu, ya. Jadi iyyaka ini adalah Domir. domir. Nah, na'budu ini Fi'il. fi'il, berarti fi'il dia. Fa'ilnya mana? Ada nggak setelahnya dia itu isi marfu? Nggak ada. Ada nggak isim domir rofa? Nggak ada. Berarti fa'ilnya Mustatir. mustatir. Nah, ini jadi apa ini? Iyakanya jadi maf'ulun bih. Rezekinya Bu Diah. Kenapa dia jadi maf'ulun bih? Karena dia adalah isim domir munfasil yang nasab. Ya, karena dia mendudukin isim domir munfasil yang nasab. Nih, isim domir munfasil yang nasab. Nah, jadi di sini dibuat rofa, dibuat nasab, rofa, nasab, jer, itu ada kepentingan tuh. Nah, ya.
Jadi maf'ul itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Tapi maf'ul itu tidak akan ada kalau tidak ada fiil sama Fa'il. Iya. fa'il. Jadi jangan pernah cari maf'ulun bih kalau belum ketemu fiil sama fa'ilnya. Ustaz, tapi itu Iya. namanya itu jumlah fi'liyah juga ya? Yang mana? Ya misalnya kan katanya kalau yang diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah, tapi ini nggak diawali oleh fi'il. Hanya Betul. iya. Dia ini namanya jumlah fi'liyah, Bun. Tapi dia diawali dengan isim domir munfasil yang nasab. Kalau dia jumlah ismiyah, dia harus posisi isimnya itu rofa. Kalau isimnya itu nasab, maka dia tidak disebut namanya jumlah ismiyah, menjadi mubtada itu. Oh itu ya. Ya kalau isimnya rofa berarti cuma ismiyah gitu ya. Jumlah ismiyah. Iya iya iya. Jadi na'budunya itu domirnya, fa'ilnya mustatir, Ustaz? Mustatir, karena tidak ada isim yang rofa, isim yang marfu, dan isim domir mutasil yang rofa. Maka dia mustatir. Barulah mustatirnya itu baru ditambahi takdiruhnya apa gitu. Karena ini fi'il mudhari awalannya adalah na, maka takdiruhu Nahnu. nahnu. Pintar. Kalau ada takdiruhu itu khusus mustatir ya Ustadz? Betul Bu Sinta. Harus hafal ininya dong ya. Apa kalau yang awalannya ini na, yang seperti kemarin dijelaskan itu berarti takdiruhunya nahnu gitu ya. Apa ini? Nah, Betul Bu Sinta. dihafal ya Kan Ustadz? enak kan? Iya betul. Jadi kan enak ngajarinnya. Cuman ngomong betul Bu Sinta. Gitu. Betul Bu Retno. Tinggal gitu aja ngajarnya. Masa nanti jadi mentor nggak bisa? Orang cuma ngomong betul. Betul. Gitu. Nah, jadi ketika Bunda sudah ketemu fiil, sudah ketemu fa'il, ya, gitu. Ketemunya adalah nasab. Kalau dia makrifat, pastikan bahwa yang makrifat itu adalah maf'ulun bih, objek. Gimana Ustadz? Kalau isimnya, kalau yang nasab tadi adalah nakiro. Kalau dia nakiro, hati-hati. Bisa jadi dia maf'ulun bih, bisa jadi dia yang lainnya, keterangan yang lainnya. Ya, namanya adalah keterangan yang lain. Apa saja keterangan yang lain? Contohnya, umpamanya adalah maf'ul mutlaq. Nah, contohnya umpamanya maf'ul mutlaq. Ustadz, gimana kalau maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq biasanya ya, dia bentuknya adalah nakiroh dan nasab. Tapi dia bentuknya itu adalah masdar. Masdar dari fi'il. Contoh. Ya, contoh. Doroba
Muhammadun aliyan dorban wahidan. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Doroba. Jadi apa doroba? Fi'il. Fi'il. Masuk rumusan tadi ya. Kita cari isim yang marfu atau isim domir mutasil yang rofa. Ketemu nggak? Isim Ketemu apa? Muhammadun. Muhammadun. Namanya isim Marfu. marfu. Maka dia menjadi fa'il. Setelah itu ketemu aliyan, nasab. Nakiro atau makrifat? Makrifat. Ali, nama orang, Bun. Nama, iya, nama. Iya. Iya. Terjebak dengan al ya? Iya, betul. Dengan an. Maka aliannya menjadi maf'ulun mutlak. Maf'ulun Maf'ulun bih. Kenapa dia maf'ulun bih? Karena dia Mansub. makrifat. Mansub tapi makrifat. Baru kemudian ketemu dorban. Dorban makrifat atau nakiro? Itu baru Nakiro. Dorban itu bentuknya adalah masdar. Diambil dari kata doroba. Doroba sama dorban, mujarotnya sama-sama doroba. Maka dorbannya menjadi maf'ul mutlak. Ya, dia menjadi maf'ul mutlak. Itulah kenapa masdar itu kalau kita mentasrif dia selalu nasab. Fa'ala yakunu fa'lan wa maf'alan. Doroba yadribu dorban. Itu ya. Kenapa masdar itu selalu nasab? Ya, jawabannya adalah dia itu biasanya menjadi maf'ul mutlak. Biasanya atau selalu, Ustaz? Selalu. Gitu. Jadi maf'ul mutlak itu diambil dari masdar fi'ilnya. Wahidan. Wahidannya jadi apa? Sifat. Pinter Bu dia. Jadi naat atau jadi sifat. Yang pakai mazhab naat, pakailah naat. Yang pakai mazhab sifat, pakailah sifat. Sifat sama naat sama-sama. Maknanya dia juga. Tapi ada yang nggak mau pakai sifat, ya udah pakai naat. Ada yang nggak mau pakai naat, maunya pakai sifat karena saya belajarnya sifat, mau subsifat, ya udah pakai sifat. Orang naat itu artinya sifat. Nah, jadi begitu. Kalau setelah ketemu fiil, ketemu fa'il, kemudian dia itu ada nasab, nasabnya itu bentuknya al-ma'rifat, pastikan bahwa dia itu maf'ulun bih. Tapi kalau dia nakiro, hati-hati. Jangan langsung bilang maf'ulun bih. Ya. Contoh umpamanya. Ya.
Ya. Ra'aitu rajulan. Ya. Mana fiilnya? Ro'a itu. Ro'a. Fa'ilnya? Tuh. Rajulan? Rajulan. Maf'ulun bi. Bentuknya apa? Nakiroh. Nakiro. Jadi nakiro itu bisa dia menjadi maf'ulun bi. Jangan katakan bahwa nakiro nggak bisa jadi maf'ulun bi. Bisa jadi maf'ulun bi, tapi hati-hati kalau nakiro. Apa? Namanya objek. Gimana? Gimana Bu Baina? Nur Baina? Ya. Jadi itu namanya adalah maf'ul mutlak. Sampai sini ada yang nggak bisa dipahami? Al-ma'rifat belum hafal, Ustaz. Apa? Al-ma'rifatnya belum hafal. Al-ma'rifat pun itu ada di materi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya. Iya. Ada di buku Ustaz nggak di Yasir? Ada. Ada. Oh iya. Nih, halaman 47. 47. Ya, makrifat itu apa saja makrifat itu? Ini dia. Isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul. Kemudian yang selalu cenderung ada makrifat itu ada alnya. Ya. Baru kemudian terakhir namanya mudhof ilaih. Itu pun mudhof ilaih yang mudhof ilaihnya ini adalah al-ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya tidak makrifat, berarti dia tidak tergolong makrifat. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Nah, gitu. Kira-kira Pak Ari sampai titik ini bisa dipahamin Pak Ari? Alhamdulillah Ustaz. Oke. Baru berikutnya ada juga namanya adalah maf'ul apa ya? Li ajli. Ya. Maf'ul li ajli. Alasan dia. Bentuknya apa? Biasanya juga masdar. Jadi ajli ini dia itu adalah alasan. Gitu. Biasanya bentuknya masdar juga, tapi tidak diambil dari fiil tersebut. Gitu ya. Contoh umpamanya gimana ya? Apa contohnya nih kira-kira ya? Jahaba Muhammadun ilal madrasati darsa. Li ajli itu apa artinya ya Ustaz? Alasan, Bu. Alasan. Oh ya. Darsa atau takliman. Gitu. Ya, takliman. Contohnya gitu. Darsan sama takliman nakirah bukan?
Nakiro. Nakirah. Nakiro. Tapi dia bukan maf'ulun bi. Dia adalah maf'ul li ajli. Kalau dia maf'ul mutlak, dia diambil dari fiilnya. Atau yang semakna. Contoh yang semakna itu apa? Jalasa sama qa'ada. Jalasa artinya duduk, qa'ada juga artinya duduk. Ya. Jalasa duduk, qa'ada duduk. Kalau dipakai jalasa tapi kemudian fiilnya jalasa, maf'ul mutlaknya dia pakai qa'ada, maka bisa. Namanya dia masih semakna. Tapi kalau maf'ul li ajli, dia tidak diambil dari kata itu, tidak diambil dari fiil itu. Pak Sur, kira-kira contohnya apa lagi Pak Sur? Ntar dulu Ustaz, ini kalau jadi mengirobnya ini li ajlinya tuh yang darsannya. Darsannya. Atau taklimannya. Atau taklimannya. Jadi Maksudnya ismun ada, Ustaz. mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa maf'ul li ajli. Oh, darsa, gitu. Ustaz nanya Ustaz, kalau dorban Pak. itu artinya apa ya? Doroba Muhammadun aliman dorban. Wahidan. Iya, Muhammad memukul si Ali dorban wahidan dengan pukulan satu pukulan. Kalau tidak pakai dorban, benar-benar mukul tuh. Kalau aliman wahidan gitu tanpa dorban, gimana? Kalau dorban nggak ada kan artinya sama juga. Doroba Muhammadun aliman aliyan wahidan. Wahidannya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya tanpa dorban ya? Gitu. Artinya maf'ul mutlak itu menegaskan si pekerjaan tadi Pak. Bahwa si Muhammad itu benar-benar mukul tuh. Apakah mukulnya mukul cinta, mukul sayang? Oh, kalau di sini nih enggak. Memang benar mukul dia. Jadi kalau maf'ul mutlak itu berarti dia masdar diambilkan dari fiil yang apa? Yang terkait gitu Ustaz ya. Iya, fiil yang terkait gitu ya. Atau yang semakna, Pak. Itu semakna. Umpamanya nazoro. Nazoro itu kan melihat. Ya kan? Ro'a. Ro'a ini artinya Melihat juga. Melihat. Itu semakna namanya. Umpamanya gini. Nazortu mara'atan ro'yan ro'yan farihan gitu. Ya. Nah, itu semakna dia. Nazoro sama ro'a. Nah, jadi kalau maf'ul mutlak itu dia bisa diambil dari fiilnya atau kemudian yang semakna. Kan bahasa Arab tuh banyak yang semakna-semaknanya ya kan? Ya. Contoh umpamanya, kita sering doa itu umpamanya ada kalimat gofur sama kalimat afun. Oh iya, maaf. Ya kan? Kalau kita doa itu Allahumma fir lana dzunubana ya Ghaffar gitu. Tapi kalau di bulan puasa kita selalu pakai Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kok dia pakai kata afun tuh Rasul pakai doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa yang dipilih Rasul itu pakai kata afun? Ya.
Kalau afuun itu dosanya namanya dihapus, ya. Kalau gofurun itu dosanya dihilangkan. Hilangkan berkah apa namanya, Pak? Aja dong. Dihilangkan sama dihapus sama aja dong, Ustaz. Apa? Sama ya Ustaz? Enggak, dihapus. Kalau gofur dia dihilangkan dia. Dihilangkan juga kan dihapus juga ya. Gimana? Dihilangkan juga hilang juga, hapus juga kan? Oh iya, tapi dia tidak apa namanya, ada perbedaannya, gitu ya. Dihilangkan bisa saja cara menghilangkannya sebelum terjadi di Lauhul Mahfuznya dihilangkan. Kalau secara tarekatnya nih. Tapi kalau dihapus itu adalah Sudah dosa-dosa yang telah kita buat itu dihapus. Tapi kalau dihilangkan itu umpamanya nggak di bulan puasa nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa, Pak. Setiap salat malam tidak pakai gofur tapi pakai afuun. Kalau main pakai afuun karim untuk itu apa wa'fu anna habis salat malam gitu. Tapi tiap bulan puasa memang nggak apa-apa Ustaz. Bisa. Halo. Iya Pak, benar Pak, afuun. Kalau kita bacanya boleh, mau selain bulan puasa boleh Pak. Boleh ya. Ini maknanya mirip, tapi kemudian kalau kita bertirakat itu ada makna yang berbeda di situ. Dipakai kata afuun sama pakai kata gofur, ighfir zunubana. Ya. Kalau dihapus sudah, Ustadz, kalau dihapus berarti udah di ujungnya kali ya, baru dihapus gitu ya. Kalau dia ighfir zunubana wa zunuba lidaina, bisa jadi dosa yang telah kita lakukan dan dosa yang masih belum kita lakukan. Gitu. Kalau dihapus berarti sudah dilakukan. Kalau ini termasuk yang potensi kalau dihilangkan ya. Makanya kita doanya tuh Allahumma gfir lana zunubana. Ya Allah ampuni dosa kami. Dosa kami yang mana tuh? Yang udah dilakukan atau belum dilakukan? Tapi kalau Allahumma innaka afuwun karim, ya tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, Fa'fu anna. Hapuskan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Nah, itu bedanya tuh. Tipis kan bedanya kan? Sangat tipis bedanya. Nah, jadi tinggal nanti kita doa-doa. Ayo, mau doanya pakai yang mana? Nanti masuk ke maf'ul mutlak ya. Yang mana, Bun? Yang bisa gofur sama afun. Oh, enggak, masuk yang bisa masuk dia masdar dia dengan semakna. Semakna. Dia masuknya maf'ul mutlak, Bun. Maf'ul mutlak. Dia Ustaz. masuknya ke maf'ul. Iya, Bun. Itu sekali lagi darsan irobnya gimana? Ya sama, ismun mansubun, Oh, wa alamatun nasbihi, fathatun johiratun, ala akhirihi. Dia jadi apa? Maf'ul mutlaq. Maf'ul ajli, Ustaz. Maf'ul li ajli. Ya, kok Kelas berarti Bu Dia. Pinter banget Bu Dia nih. Allah. Bukan. Kan melihat tulisan. Keren. Sudah sampai sini kira-kira masih ini? Ustadz, yang
apa yang zahaba Muhammadun ila madrasati itu maf'ul bihi-nya yang mana? Nggak ada. Nggak ada ya. Heeh. Jadi taklimannya apaan? Taklimannya itu maf'ul li ajli, alasan kenapa Muhammad itu pergi ke sekolah. Atau kalau kemudian nggak mau dinasobkan, pakai kata li alasan. Lidarsi. Lidarsi. Ya, lidarsi. Gitu. Kalau tidak mau pakai mansub. Berarti kalau lidarsin, jar majrur, muta'alik kemana? Gitu. Jadi namanya lamnya itu lam apa ya namanya? Lihat rusa gitu. Bukan lidarsin, tapi lihat rusa. Namanya lam taklil ya, lam alasan. Ilat. Gitu. Jadi nggak ada maf'ulun bihnya Bu Retno. Karena jahaba itu tidak membutuhkan maf'ulun bih karena dia lazim. Masih bingung? Ini kalau Bunda bingung, saya jadi bingung nih. Saya pernah baca maf'ulil ajli itu katanya berhubungan dengan perasaan. Nah, kalau berhubungan dengan perasaan. Maksudnya perasaan itu yang seperti kayak takliman, kayak hasadan, yang rasa sedih, suka, senang, dan sebagainya gitu. Kalau dia bentuknya bisa juga itu, tapi itu bisa juga hal menunjukkan keadaan. Maf'ul li ajli itu keterangan alasan dia melakukan pekerjaan. Bisa saja bentuknya dia itu bentuk perasaan. Gitu ya. Gimana ya? Saya memberi dia roti karena apa? Karena saya senang. Bisa saja. Gitu. Saya senyum kepadanya karena apa? Karena cinta. Bisa saja. Kalau bahasanya perasaan. Udah? Ya. Terus apa lagi nih? Maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul apa lagi? Maf'ul ma'ah. Maf'ul, jangan maf'ul ma'ah dulu. Maf'ul fi. Fihi. Maf'ul fi. Maf'ul fi ini berarti bentuknya adalah zorof. Ya, dia bentuknya zorof. Ya, pamannya. Ya, kita kasih contoh lagi. Pamannya. Contohnya, doroba Muhammadun aliyan dorban wahidan amamal fasli. Nah, jadi doroba Muhammadun aliyan dorban wahidan amamal fasli. Tumpuk-tumpuk udah itu. Ya. Mana yang maf'ul fihnya?
Amamal fasli. Amamanya. Ya, amama. Ya, yang maf'ul fihnya ini amamanya. Ya, ini namanya maf'ul fi. Keterangan tempat. Nah, gitu. Maka ini saya buat namanya keterangan. Ya, keterangan tempat, keterangan alasan pekerjaan, terus keterangan apa namanya penguatan terhadap si pekerjaan. Doroba menjadi fiil sama ya. Fiil. Muhammadun fa'il. Alian maf'ulun bi. Dorban maf'ul mutlak. Wahidan naat atau sifat. Ya, amama maf'ul fi. Al-fasli mudhofun ilahi. Selesai dah ini semua pelajaran habis. Maf'ul fi itu berarti zorofnya itu Ustaz ya. Zorof sama persis dengan maf'ul fi gitu ya. Iya, zorof itu kenapa zorof itu harus nasab? Karena biasanya dia jadi keterangan tempat, jadi maf'ul fi. Maf'ul i'rabnya nasab. Oh, jadi kalau zorof itu jenisnya, kalau maf'ul fi itu kedudukannya gitu Ustaz ya, kurang lebih mungkin ya. Betul, Pak. Benar, nah, itu Pak. bingung kan tadi. Ini kalau saya ada yang lupa, diingetin ya, Pak Sur. Mana Tidur. yang kemudian nggak tepat, diingetin saya. Ya, siap Ustaz. Amal fasli mengirobnya gimana? Amama dorob gitu. Amama tetap aja. Zorob, mansub, wa alamatun nasbihi, fathatun jahiratun ala akhiri, wa huwa menjadi maf'ul fi. Oh, gitu ya. Ya. Wah, dicatat sama Bu Diah nih. Belum. Pak Ari dah, Pak Ari kan rajin. Enggak, saya nggak nyatet. Saya screenshot aja Bu Diah. Iya. Atau enggak saya kasih ini dah. Saya kasih di sini sobahan. Sobahan juga sama ya. Sobahan. Maknanya zorob enggak? Iya. Ya udah dia jadi maf'ul fi. Ini saya jadi kepikirannya gini nih. Kalau dia zorob itu maknanya dia adalah makna fi, ya makna fi, dia itu dijadikan muta'alliq sama kayak jer majrur. Jadi gimana? Gitu. Tapi kalau dia menunjukkan waktu, ya berarti dia masuk maf'ul fi. Atau semuanya masuk maf'ul fi. Nah, jadi saya berpikir gitu tuh. Kira-kira gimana tuh Pak Sur? Iya Ustaz. Ya Ustaz. Kalau dorob biasa mengandung makna fi Ustaz. Jadi ya. kalau jadi baik dorob makan maupun dorob zaman biasanya yang dorob makan biasanya mengandung makna fi. Gitu. Kalau yang itu dia muta'alliq. Kalian muta'alliqnya berarti bisa ini. Muta'alliqnya bisa ke kainna kayak gitu-gitu gitu Ustaz. Jadi tempat gitu. Oh, jadi kayak iya. Tapi dia di ma'dhuf gitu. Tapi ngi'robnya biasanya sederhananya langsung maf'ul fih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita detailnya seperti tapi kadang kan rumit kadang gitu.
Nah, akhirnya Berarti walaupun dia walaupun dia zorob makan atau zorob zaman, tetap jadi maf'ul fi. iya, betul Ustaz. Oke. Iya, zorob makan maupun zorob nyaman tetap dia posisinya maf'ul fi ya. Maf'ul fi. Ustaz tanya Ustaz, ini kan ada maf'ul macam-macam, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fi, liajlih. Maf'ul sendiri itu pengertiannya apa Ustaz? Maf'ul itu penekan. Saya buat katanya begini. Maf'ul itu saya menerjemahkannya adalah keterangan. Ya. Kalau kemudian jadi saya pribadi menerjemahkan maf'ul itu adalah keterangan. Kalau maf'ulun bi berarti keterangan penderita, objek. Ya, kalau maf'ul fi berarti keterangan tempat atau waktu. Iya. Kalau kemudian maf'ul li ajli keterangan alasan pekerjaan. Nah, jadi saya buatnya itu keterangan-keterangan gitu Pak maknanya. Kalau li ajli itu jeli itu jalaha atau apa itu Ustaz? Li ajli kalau kita kata dasarnya lah. Ajal ya. Ajalah. Ustadz, kalau i'rabnya tadi gimana? Yang maf'ul mutlak ismun mansubun ya? Iya, ismun mansubun. Kalau mau maf'ul mutlaknya diterakhirkan. Tapi kalau kita mau maf'ul mutlaknya diawalkan jadi maf'ul mutlak mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Oh gitu. Maf'ul mutlak mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Terus apa lagi? Maf'ul apa lagi nih? Maf'ul mutlak, maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini biasanya diiringi dengan waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Artinya apa? Ma'iyah, kebersamaan. Contohnya gimana nih Pak Sur? Maf'ul ma'ah. Misalnya sirtu wan nil, itu bisa juga Ustaz. Sirtu wan nila. Sirtu itu apa? Wan nila. Aku berjalan. Iya. Sirtu. Bersama nil. Ini. Nilanya ya. Bersama mansub Ustaz, nilanya. Ya. Sirtu wan nila. Nah, berarti ini enggak nakiroh ya? Enggak, Ustaz. Sirtu wan nila. Aku berjalan. Berarti ini enggak nakiroh ini. Itu kayak ini, Ustaz. Ya kayak ada kiasan juga kayak aku berjalan sepanjang Sungai Nil gitu. Artinya kalau diartikan secara berjalan sepanjang Sungai Nil. atau ini juga bisa Ustaz. Misalnya aku bangun tidur bersamaan dengan suara burung-burung misalnya. Aduh. Iya kan Bu? Oh, pagi-pagi kan suara burung. Gimana tuh bahasa Arabnya? Jangan susah.
Istaiqadtu watakridat tuyur. Gitu. Istaiqadtu. Ya. Istaiqadtu watakridu. Watakrida. Rida. Astaiqidu. Apa, Pak? Watakrida. Astaiqidu. Tagrida. 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 Tuyur. Tuyur burung-burung, Ustaz. Toir. Tuyur. Tuyur. Pasir ya tuyur. Sudah buruk pagi-pagi. Takrida. Iya, tuyur. Toirani, tuyur. Takridan. Wat Ya. tuyur. Jadi Ridan tuyurun. Itu istaiqadtu itu ini pakai domir tu, Ustaz, saya, Ustaz. istaiqadtu. Setelah kof itu pakai zo. Ya. Berarti Zo. gini dia. Istaiqizu. Istaiqadtu. Zo pakai zo. Istaiqadtu. Istaiqadtu. Istaiqadtu ya? Ya, betul. Nah, udah. Artinya aku bangun tidur bersamaan dengan berkicaunya burung-burung, Bu dia. Jam berapa tuh? Dia ada wamaiyahnya nih syaratnya. Iya. Berarti kalau yang gitu di sini ini tidak mesti nakiroh ya? Iya. Tadi ada ma'rifat, Ustaz. Iya, tergantung dia fiilnya atau fa'ilnya gitu kan? Jadi dia yang paling pokok itu kan ada waw ma'iyah, terus setelahnya itu dia mansub. Berarti nih wawnya nanti Bu Retno jangan buat waw atop. Iya, jangan sampai salah. Ya, tapi buat waw ma'iyah. Iya. Pak Ustadz, ini tuh maf'ulun bih yang ma'ah ya? Maf'ulun bih yang ma'ah. Contoh ini, contoh kata yang ini tadi, ini ya, sirtu wanila. Ini adalah contoh dari maf'ul ma'ah. Ma'ahnya yang mana, Ustaz? Maf'ul ma'ahnya. Maf'ul ma'ahnya nilai ini. Gitu. Maf'ul ma'ahnya si nila. Oh, yang atas ini ya. Kalau yang bawah ini sama takrida. Takridan. Oh, nasab ya. Takridan. Iya, betul, Bu. Saya berjalan sepanjang Sungai Nil itu berjalan. Sungai Nil itu mengalir. Ya, jadi maknanya iyalah wajar kalau saya berjalan sepanjang Sungai Nil. Ya, Sungai Nil itu kan mengalir. Maka sirtu wanila. Ya. Saya berjalan sepanjang Sungai Nil itu ngalirnya kemana tuh? Wa'nya ini artinya bersama gitu. Iya, namanya waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Bersamaan pekerjaannya. Waktu pekerjaannya. Saya berjalan, Sungai Nilnya juga mengalir. Saya bangun tidur, burungnya juga berkicau. Gitu. Mungkin bisa dikasih contoh ini, Ustaz. Untuk perbedaan, Ustaz. Apalagi, Pak?
Misalnya kasih perbedaan supaya lebih paham tuh. Hadoro Muhammadun wa Hasan. Gitu, coba. Oh ya, ya. Ya, yang gampang deh ya. Haroro. Hadoro Muhammadun wa Hasanun. Wahasanun atau wahasanan? Wahasanun, Ustaz. Ini untuk membedakan itu aja. Bahwa itu wau ma'ah. Oh iya. Ya, atof. Wahasanun. Nah, Ya. jadi hadoro ini dia fiil, Muhammadun fa'il, wanya atof. Iya, gitu maksudnya. Kenapa dia atof? Karena Hasannya juga sama-sama rofa dengan Muhammad. Gitu. Nah, gitu. Jadi Muhammad dan Hasan telah hadir, artinya begitu. Ya, ini Muhammad dan Hasan telah hadir. Kalau ini bukan begitu wanya. Ya, saya bangun tidur, bangun pagi bersamaan burung-burung sedang berkicau. Kurang lebih begitu. Iya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa setelah wau ma'ah itu dia harus nasab. Nasab. Ya, kalau yang atof itu kan berarti ngikut kan sebelumnya. Kalau dia marfu berarti atufnya juga marfu. Kalau sebelumnya jar, setelahnya juga jar. Tapi kalau yang wau ma'ah dia wajib harus nasab setelahnya. Itu untuk perbedaannya supaya lebih jelas. Ini sebagai perbandingan ya Bu Sinta ya. Iya. Mana Bu Sinta nih? Ya Ustaz. Ini sebagai perbandingan supaya bisa memahami maf'ul ma'ah ini. Sampai sini kira-kira masih bisa dipahami? Bayangan saya udah sampai jumlah ismiyah saya menjelasin ini. Ini masih jumlah fi'liyah. Terus berikutnya ini ada hal, ada lagi tamyiz. Apa lagi, Pak? Hal, tamyiz, munada, ada tamyiz, mustasna. Oh, itu enggak, itu ini ya. Keterangannya tidak mesti ada itu. Tidak mesti ada fiil dia. Oh, tidak. Kalau yang apa? Mustasna minhu, dia tidak mesti fiil hubungannya. Dia harus ada watul istisnanya saja kan? Iya. Kayak munada gitu kan? Dia tidak harus jumlah fi'liyah. Itu nanti keterangannya nanti. Saya masuk kepada jumlah ismiyah. Biar saya minta waktunya sebentar nih Pak ya. Walaupun udah jam 11.43 nih. Jadi ketika dia isim berarti dia kita sebut namanya jumlah ismiyah. Tapi ini punya syarat. Syaratnya itu adalah di awal kalimat. Jadi ini syaratnya di awal kalimat. Ya. Ketemu isim tapi setelah fiil nggak bisa. Dia dikatakan jumlah ismiyah kalau isim itu berada di awal kalimat. Jadi jangan nanti Bunda sebut, oh kalau ketemu fiil berarti jumlah fi'liyah. Kalau ketemu isim berarti jumlah ismiyah. Bukan begitu. Kalau dia fiil, mau di mana saja ketemunya, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, pasti dia jumlah fi'liyah. Tapi kalau jumlah ismiyah,
wajib di awal kalimat. Ya, wajib di awal kalimat dan harus posisi rofa atau marfu. Nah, itu disebut namanya jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali oleh isim. Dan isimnya harus marfu. Nah, kalau kemudian sudah ketemu dia, isim di awal kalimat dan marfu, itulah namanya mubtada. Nah, itulah namanya mubtada. Ya. Mubtada ya itu punya pasangan. Namanya adalah khobar mubtada. Pasangannya itu. Mubtada dan khobar mubtada ini adalah bagaikan suami istri. Ya, kalau ada istri berarti ada suami. Kalau ada suami berarti ada istri. Dia tidak bisa dipisahkan. Romi dan Juli, tapi Ustaz. suami istri ini bisa dirusak. Pasangan suami istri ini bisa dirusak. Dengan apa merusaknya? Dengan an-nawasih. Tapi menerjemahkan nawasi jangan pelakor ya. Ini namanya jumlah di awalin nawasi. Nah, jumlah bi awalin nawasi ini adalah jumlah yang merusak hubungan antara mubtada dan khobar. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau katakan begini kepada Bunda, bahwa setiap ketemu mubtada, maka harus Bunda cari khobar mubtadanya. Ya, mubtada itu pertama adalah harus al-ma'rifat. Ma'rifat itu apa saja? Tadilah ada awalan al, ada isim isyarah, terus apa lagi tadi Bun? Isim isyarah, isim apa lagi ya? Alam, isim domir, terus isim mausul ya, masuk nggak Ustaz? Mausul, pinter. Terus mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, jadi dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini pun dia mudhof ilaihnya harus al-ma'rifat. Ada satu lagi ciri ma'rifat itu, tetapi dia tidak disebut, tidak menjadi mubtada. Namanya adalah munada. Nah, munada itu orang yang dipanggil itu tergolong ma'rifat. Tapi dia tidak bisa menjadi mubtada. Sebab dia hanya menjadi posisinya munada. Jadi makrifat itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. 7. Gitu. Ustadz, boleh nggak mubtada itu nakiroh? Boleh. Nakiroh. Tapi dia punya syarat. Gitu. Dia punya syarat. Terus yang menjadi khobar apa?
Yang menjadi khobar adalah apa saja setelah mubtada. Apakah bentuknya dia itu mufrad? Kalau mufrad berarti ada nakiroh atau al-ma'rifah. Atau kemudian dia bentuknya adalah jumlah. Mau itu jumlah fi'liyah atau kemudian dia itu jumlah ismiyah. Atau nanti jumlah nawasi. Itu. Baru yang ketiga bisa jadi dia bentuknya adalah sibhul jumlah. Apa sibhul jumlah itu? Jar majrur dan Zorof. Gitu. Kira-kira bisa disimpulkan nggak? Jadi kalau jumlah fi'liyah, di mana saja ketemu fi'il, itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, wajib di awal kalimat isimnya. Itu pun dengan syarat marfu atau rofa. Kalau isim yang marfu tadi itu setelah fi'il, maka dia tidak jadi mubtada. Dia itu jadi fa'il. Gitu. Gimana Pak Ari? Bisa dipahami nggak Pak? Alhamdulillah Ustaz. Hebat. Bu dia. Jadi mubtada sama khobar mubtada itu bagaikan suami istri. Nggak bisa kemudian dipisahkan. Setiap ada suami, ada istri. Setiap ada istri, ada suami. Tidak bisa dia dipisahkan. Ya, kalau dalam tarekat, dalam tirakat itu, sejelek apapun pasangan kita, jangan-jangan Allah memang uji melalui dia. Gitu juga sebaliknya. Sejelek apapun diri kita, jangan-jangan kita adalah ujian dari untuk pasangan kita. Maka dalam pernikahan itu cuma Nabi Ibrahim yang memerintahkan, yang membuat syarat kepada Nabi Ismail untuk melepaskan jendelanya. Tapi Nabi Ayub, apakah dia menceraikan istrinya? Tidak. Terus Nabi apa lagi? Yang ini, dia tidak menceraikan istrinya. Sejelek apapun ya itu pasangannya. Tapi pasangan suami istri atau mubtada sama khobar bisa dirusak. Siapa yang merusak? Nawasi. Kalau suami istri yang merusak pelakor. Kalau mubtada sama khobar yang merusak nawasi. Kalau ada kana, ya, kalau ada kada dan teman-temannya, kalau ada ina dan teman-temannya, kalau ada la nabi lil jinsi dan teman-temannya, maka yang tadinya mubtada dan khobar itu bisa pecah, bisa rusak. Yang tadinya dia mubtada karena ada ina tidak bisa disebut mubtada, dia disebut menjadi isim. Yang tadinya khobar mubtada, ya kan? Dia tidak bisa disebut khobar mubtada, dia disebut khobar inna. Udah bukan khobar mubtada lagi. Yang tadinya dia mubtada, gara-gara ada kana, dia itu menjadi isim kana. Isim. Menulis nawasinya gimana Ustaz? Gimana?
nanti menulisnya nawasih gitu. Nawasihnya di kananya ini. Di kana ya? Iya, di kana, di kada. Nih. Nawasinya itu kan berada di kananya sama teman-temannya. Kada dan teman-temannya. Ina dan teman-temannya. La dan teman-temannya. Jadi yang merusak, ya, merusak nawasih itu, merusak nawasih. Merusak mubtada sama khobar itu, yang merusak hubungan mubtada sama khobar itu banyak kelompoknya. Ada kana dan gengnya, ada kada sama gengnya, ada ina sama gengnya, ada la dan gengnya. Kalau ini kemudian kita dulu jadi santri, belajarnya itu bisa jadi gini. Suami istri itu bisa dirusak karena banyak gengnya. Ya, geng 1, geng 2, geng 3, geng 4 gitu. Jadi kita seringnya ininya sering kita memasukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kira-kira ini gambaran saja ya, jumlah ismiyah sama jumlah nawasih, ini kemudian gambaran besarnya pelajaran kita di metode Yasin. Tinggal saya nanti akan merumuskan lagu-lagunya. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Fa'ilnya rofa, fa'ilnya marfu. Menjadi fa'il. Tidak ada rofa, tidak ada marfu. Fa'il mustatir. Nah, nanti saya cari lah itu. Supaya untuk menjadi titian alam bawah sadar, menghafal bagaimana kemudian dia bisa menjadi lebih mudah. Gitu. Nah, kira-kira gambaran besar ini ya, ini cuma saya buka di grup kita nih, di grup lain belum dibuka nih. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kalau ini dikecilin, foto nggak bisa ini. Kalau mau di screenshot nggak bisa ini, karena nggak bisa kebaca juga kan? Iya. Nah, tambahan keterangan-keterangan seperti hal dan tamyiz nanti itu boleh di jumlah mana saja. Ya. Sama maf'ul fi itu boleh juga berada di jumlah ismiyah. Tapi kalau maf'ul mutlak wajib dia ada di jumlah fi'liyah, maf'ul li ajli wajib dia ada di jumlah fi'liyah, maf'ul ma'ah juga begitu. Tapi maf'ul fi dia boleh berada di jumlah ismiyah. Nah, kira-kira sampai sini ada yang perlu dipertanyakan atau makin puyeng? Tambah jelas ya Ustaz. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Suryana kembali. Besok kita akan mulai mengirob dengan rumusan ini ya. Bagus. Ya. Nah, Bu Dia semangat nih. Iya, kalau ada irob ya, saya kembalikan ke Pak Suryana. Tafadhol Pak Sur. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, ini sudah banyak sekali ya materinya. Ini udah zuhur ya, udah azan, kita tutup aja ya. Iya Bapak. Baik, makasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz. Besok langsung ya Ustaz ya. Semuanya. Ya Pak, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.